Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna, NIM G141700004. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Penerapan Particle Swarm Optimization Support Vector Machine untuk klasifikasi cyberbullying di Instagram, di bawah bimbingan Ibu Dr. Anda Itasia Dina Sofianti MSI dan Bapak Gary Alfadito Estat MSI. Beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Hingga saat ini, media sosial menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Mengutip dari Hootsuite dari wearesocial.com, pada bulan Januari 2020, pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 160 juta pengguna, atau setara dengan 59% dari total populasi. Salah satu manfaat media sosial yaitu sebagai tempat untuk berdiskusi dan kebebasan berpendapat. Akan tetapi, seringkali pendapat yang diberikan tidak sesuai etika dan mengarah kepada tindakan cyberbullying. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada bulan April 2019, dari 5.900 responden, sebanyak 42% pernah mengalami cyberbullying dan sisanya mengaku tidak pernah mengalami. Menurut hasil survei dari Dictylabel, Instagram merupakan media sosial yang paling umum digunakan dalam melakukan cyberbullying. Ada beberapa dampak dari cyberbullying ini, yaitu dapat menimbulkan depresi, kecemasan sosial, harga diri yang rendah, serta dapat menimbulkan bunuh diri. Maka dari itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir cyberbullying di Instagram dapat dilakukan dengan analisis text mining, yaitu klasifikasi teks, dengan mengklasifikasikan komentar yang termasuk cyberbullying dan yang tidak. Kedepannya, model ini dapat digunakan untuk mendeteksi komentar cyberbullying secara otomatis di Instagram dengan bantuan machine learning sehingga komentar yang termasuk cyberbullying dapat terhapus secara otomatis. Metode klasifikasi yang digunakan yaitu support vector machine. Metode ini dipilih karena memiliki akurasi yang tinggi serta tidak rentan terhadap overfitting. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan bahwa metode SVM lebih baik dari metode naive Bayes. Dan juga pada analisis sentimen di IG, metode SVM juga menghasilkan akurasi yang baik sebesar 90%. Komentar teks pada Instagram terdiri dari banyak fitur, padahal tidak semua fitur berperan dalam proses klasifikasi. Maka dari itu, akan dilakukan seleksi fitur untuk memilih fitur yang penting dalam proses klasifikasi. Metode yang digunakan yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO. Metode ini dipilih karena mudah digunakan, cepat konvergen, dengan sedikit parameter tuning. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengatakan bahwa penerapan PSO pada naive Bayes dapat meningkatkan akurasi dari 79,5% menjadi 86,88%. Perbandingan dengan metode lain juga metode PSO ini lebih baik daripada metode lain seperti genetic algorithm atau GA. Nah, dengan penerapan seleksi fitur PSO ini pada klasifikasi text support vector machine pada komentar cyberbullying di Instagram, diharapkan dapat memberikan hasil maksimal dalam proses klasifikasi cyberbullying. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat model klasifikasi cyberbullying dan membandingkan performa kinerja model klasifikasi sebelum dan setelah penerapan seleksi fitur. Selanjutnya akan disampaikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Text mining. Text mining merupakan proses menambang data berupa teks untuk mengekstrak informasi yang berguna dari sumber data tersebut. Tujuannya yaitu untuk mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Cyberbullying. Menurut Price dan Dalglish pada tahun 2010, ditemukan ada beberapa bentuk-bentuk cyberbullying. Di antaranya yaitu code name atau pemberian nama negatif, seperti nama hewan, nama makhluk halus, atau panggilan fisik. Selanjutnya ada image of victim sprite, atau penyebaran foto aib orang untuk dijadikan bahan hinaan. Selanjutnya ada threaten physical harm, atau mengancam keselamatan fisik dengan mengirimkan kata-kata seperti mati atau bunuh. Yang terakhir ada opinion slammed atau pendapat yang merendahkan, seperti memberikan komentar dengan kata alay. Support vector machine. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam proses klasifikasi teks. Ide dasar dari SVM ini adalah untuk menentukan pemisah atau hyperplane terbaik yang dapat digunakan untuk memisahkan kelas yang berbeda. Berikut merupakan formula untuk mencari hyperplane linear.
beserta keterangannya. Metode SVM juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah nonlinear dengan menerapkan fungsi kernel. Berikut merupakan beberapa jenis fungsi kernel beserta keterangannya. Pembobotan TF-IDF digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keterhubungan kata terhadap dokumen dengan memberikan bobot setiap kata. Berikut merupakan formula dari pembobotan TF-IDF beserta keterangannya. Particle Swarm Optimization atau PSO. Metode ini terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung yang mencoba untuk mencapai tujuan yang tidak diketahui. Pada PSO ini terdapat beberapa partikel, di mana setiap partikel memiliki posisi dan kecepatan. Metode PSO ini bekerja dengan cara iterasi, yang diawali dengan inisialisasi secara acak posisi awal dan kecepatan awal partikel. Lalu menghitung kesesuaian nilai untuk semua partikel, mengupdate nilai fitness terbaik dan nilai global terbaik, mengupdate nilai kecepatan untuk semua partikel, mengupdate nilai posisi untuk semua partikel, dan apabila jumlah maksimum iterasi telah tercapai, iterasi selesai. Tapi apabila belum tercapai, maka kembali ke langkah 2. Pada seleksi fitur menggunakan PSO, posisi partikel direpresentasikan sebagai binary digit atau bit yang diwakilkan dengan angka 1 dan 0, di mana angka 1 berarti fitur terpilih, angka 0 berarti fitur tidak terpilih. Berikut merupakan formula dari kecepatan partikel dan posisi partikel beserta keterangannya. Evolusi model yang akan saya gunakan yaitu akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas yang dapat dilihat dari confusion matrix. Berikut adalah tampilan dari confusion matrix. Nah, akurasi merupakan persentase banyaknya prediksi benar pada semua data yang diklasifikasikan dengan formula sebagai berikut. Sensitivitas merupakan proporsi dari kelas positif yang diidentifikasikan dengan benar dengan formula sebagai berikut. Spesifisitas merupakan proporsi dari kelas negatif yang diidentifikasikan dengan benar dengan formula sebagai berikut. Metode penelitian. Data yang saya gunakan merupakan data hasil scraping komentar Instagram pada beberapa akun influencer di Instagram. Beberapa akun yang saya pilih yaitu akun KKY, Vio Valen, Ria Ricis, dan Aurel Hermansyah. Berikut merupakan prosedur analisis data yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu scraping data. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, scraping data dilakukan pada komentar Instagram beberapa akun terpilih. Selanjutnya yaitu pelabelan data. Pelabelan data dilakukan secara manual, dengan memberikan label yes untuk komentar yang termasuk cyberbullying, dan label no untuk komentar yang bukan termasuk cyberbullying. Nah, tahap selanjutnya eksplorasi data. Nah, akan dilihat eksplorasi label pada setiap akun dan juga akan dibentuk awan kata. Tahap selanjutnya yaitu text preprocessing. Nah, beberapa yang akan dilakukan yaitu cache folding, filtering, tokenisasi, normalisasi, penghapusan stop words, dan stemming. Setelah data siap untuk diproses, lalu dilakukan pembobotan TF-IDF untuk mengubah token menjadi vektor numerik. Selanjutnya masuk ke dalam seleksi fitur PSO. Pada tahap ini ada beberapa parameter yang harus diinisialisasi, yaitu jumlah partikel, posisi awal, kecepatan awal, learning factor atau C1 dan C2, kondisi berhenti, dan bobot inersia. Setelah dilakukan seleksi fitur, maka akan dilakukan pemodelan. Data akan dibagi menjadi data latih dan data uji dengan metode K-fold cross-validation. Menurut Joachim tahun 1997, sebagian besar klasifikasi teks berbentuk linearis parabel atau terpisah secara linear. Maka dari itu, pada penelitian ini digunakan kernel linear dengan parameter C. Setelah model terbentuk, akan dilakukan evaluasi model dengan menghitung ketepatan klasifikasi dan membandingkan performansi untuk berbagai jenis nilai parameter. Dan akan dilihat model terbaik yang dipilih berdasarkan tingkat akurasi, spesifisitas, dan sensitivitas. Pada tahap ini juga akan dilakukan pembandingan antara model yang dengan dilakukan seleksi fitur dan tanpa dilakukan seleksi fitur. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.